Gopedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Waktunya Menggubah. Buku ini ditulis oleh LDK Alfat UII. Siapa sih orang-orang yang berperan dalam mengerjakan dan menyelesaikan proyek ini? Berikut adalah nama-nama panitia proker dan kontributor yang telah bekerja sama menyusun buku Waktunya Menggubah. Panitia proker ada M. Salahuddin Al-Ayubi dan Muhammad Ferry Rizky. Kontributor yang pertama ada Hulwah Nabilah, kedua Dwi Martanti Cahya Imani, ketiga Mutia Zakia Salma, keempat Ayu Suyela, kelima Ahmad Musawir Nasar, keenam Yulistia Nurfazila, ketujuh Muhammad Ihsan Erlangga, kedelapan Revinanda Anda Anissa, kesembilan Ceni Amalia Ayu Lestari, dan terakhir Nabil Khwarizmi Syuhada. Arti judul buku ini yaitu Waktunya Menggubah memiliki arti di mana sudah cukup bagi kita untuk menunda-nunda dalam berkarya. Sudah cukup bagi kita untuk hanya sekedar mempunyai ide, namun ragu untuk menuangkannya dalam tulisan. Jadi waktunya mengubah secara filosofis adalah dorongan jiwa dan raga untuk menghilangkan rasa ragu dan rasa malas dalam menciptakan karya tulis yang selama ini hanya dipendam begitu saja. Oke teman-teman, sebelum videonya lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini Waktunya Menggubah merupakan antologi terbitan pertama Lembaga Dakwah Kampus Alfat Universitas Islam Indonesia. Antologi ini sesuai pada tema yaitu eksistensi, dakwah, dan tanah air, yang mana terdapat kumpulan cerpen, puisi, kata-kata bijak, dan lainnya yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam menggambarkan betapa pentingnya dakwah di berbagai ranah dan menegaskan rasa cinta tanah air serta rela berkorban demi negeri ialah bagian dari ikhtiar dakwah. Para penulis mendedikasikan karyanya lewat buku ini dengan gaya tulis tersendiri mereka, mengilustrasikan bagaimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk menciptakan gubahan berupa cerpen, puisi, quotes, dan lainnya sebagai bukti bahwa mereka pernah hidup dalam perjuangan dakwah melalui tulisan. Sebelum kita ulas isinya, Bernika mau bacain sinopsisnya dulu ya. Sebuah untayan antologi gubahan berisi cerpen, puisi, sajak, dan quotes dengan tema eksistensi dakwah dan tanah air yang dipersembahkan oleh LDK Alfat UII. Karya ini dibuat untuk menginspirasi setiap orang agar tidak lagi ragu dalam berdakwah, khususnya ketika menempuh jalan dakwah melalui tulisan. Oke teman-teman, langsung aja kita simak yuk isi buku dari Waktunya Menggubah. Nah teman-teman, Bernika mau bacain salah satu puisi di buku Waktunya Menggubah ini yang berjudul Nyali Sang Pejuang. Nyali Sang Pejuang oleh Mutia Zakia Salma. Senjatanya tinta. Tinta? Tinta bisa apa? Goresan omong kosong belaka. Jangan salah, goresan tintanya menyala. Memerangi gelap malam kebiadaban, goresan tintanya tegas, menyiutkan nyali sang gerhana. Jangan salah, goresan tinta menghantarkannya pada palang-palang besi, goresan tinta meletakkannya pada lantai-lantai dingin. Itulah nyali sang pejuang sejati. Tintanya tak pernah mengering meski kebiadaban memekik. Tak pula abu-abu meski sang gerhana melenggang angkuh. Bagi sang pejuang, cahayanya menyinari jiwanya. Janjinya menguatkan tekadnya, dan cintanya meneguhkan ambisinya. Bagi sang pejuang, cukup ridhonya, maka buta mata, tuli telinga, meski nyaring gonggongan sang gerhana. Nah teman-teman, sekarang Bernika mau bacain quotes yang ada di dalam buku ini. Quotes yang berjudul Bertindak oleh Yulistia Nurfazila. Ketika kita insecure dalam berdakwah, jangan tinggal diam dan langsung ambil tindakan.
bertindak untuk meniatkan sesuatu yang baik, bertindak untuk mengikhlaskan hal-hal yang sudah terjadi, bertindak untuk mensyukuri setiap proses, hikmah dan pelajaran yang sudah dilalui. Semisal gagal, coba lagi, coba untuk bangkit kembali, coba lagi dengan semangat baru, atau coba lagi dengan strategi baru. Bismillah, ikhlas, alhamdulillah, tetap eksis dalam berdakwah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 94. Oke teman-teman, buat terakhir nih Benika bacain satu puisi lagi yang ada di dalam buku Waktunya Menggubah ini ya, yang berjudul Muslim oleh Jenny Amalia Ayu Lestari. Pagi cerah berlatar keringat darah, bercucuran deras semakin jadi parah. Atas tindakan manusia yang tidak memanusiakan manusia, membumi hanguskan Palestina. Siang hari yang terik matahari, panas menyengat tak terpikir lagi. Atas kebiadaban pada muslim Uighur yang tersiksa, hanya bisa bungkam meratapinya. Sore hari berlatar senja merona, berwarna jingga di langit Indonesia, damai dan indah katanya. Padahal sama aja, hanya kedok damai yang padahal jauh darinya. Malam pekat dengan sinar rembulan, bayi-bayi mungil duduk di pangkuan bersama ayah bunda berbahagia tanpa ada lara, padahal sama saja. Apa kabar identitas muslimku yang katanya dakwah adalah raga dan Islam jiwanya, bersatu padu dengan tanah air Indonesia, padahal sama aja, duduk bungkam tak kuasa. Apa kabar identitas muslimku? Berdakwah kesana kemari namun lupa diri, didakwakannya malah dilanggar sendiri. Katanya mendekat pada sang kuasa, nyatanya sama saja, malah sibuk dengan duniawi yang fana. Apa kabar identitas muslimku? Tak lihatkah saudara seiman yang disiksa? Tak kau dengarkah berita tentang saudara seiman yang diperkosa? Tangisan-tangisan malang yang membutuhkan ceria. Apa kabar identitas muslimku? Kau hanya bisa hahaha hihi duduk nongkrong dengan teman, tanpa ingin membantu mengulurkan tangan atau hanya sekedar mengirim doa-doa harapan. Muslim, apakah hanya sekedar identitas? Bangkalan 28 Desember 2020. Oke teman-teman, jadi kesimpulan buku ini yaitu keberadaan dan keberlangsungan dakwah adalah hal penting yang patut untuk diimplementasikan. Keberadaan dakwah tak hanya berbicara soal ritual ibadah saja, namun lebih luas dari itu dan mencakup seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali. Termasuk bagaimana kita menjadikan rasa cinta akan tanah air sebagai ladang dakwah untuk kemaslahatan umat. Semua perihal mengenai keberadaan dakwah dan tanah air dapat direpresentasikan secara tersurat maupun tersirat pada setiap karya para penulis antologi ini, melalui cerpen mereka, melalui puisi mereka, atau melalui kutipan kata-kata bijak mereka yang sudah termaktub dalam Waktunya Menggubah. Nah teman-teman, ada sedikit cerita dari pembuatan buku Waktunya Menggubah ini. Awalnya, antologi ini diusul oleh salah satu kader LDK Alfat sebagai bentuk inisiasi sebagaimana Alfat mencetak buku gubahan pertama sejauh ini, barulah divisi jaringan. Nah, buat teman-teman yang penasaran tentang dunia dakwah dan bagaimana sih isi cerita, cerpen, puisi, quotes yang ada di dalam buku Waktunya Menggubah, kalian bisa langsung order bukunya di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman ya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa!